dalam musim penghujan, yang mana hujan dan kelembapan di lahan kita atau lahan kami khususnya masih cukup tinggi, sehingga memicu munculnya beberapa serangan penyakit pada tanaman jeruk kita ini. Salah satunya yaitu penyakit kudis. Apa itu penyakit kudis? Bagaimana ciri-ciri tanaman yang terserang? Serta apa dampak dari serangan tersebut? Dan bagaimana cara kami mengendalikan serangan penyakit tersebut? Ikuti terus channel kita ini sampai dengan selesai. Dan kami menghimbau bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung atau yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe dulu supaya video atau channel kami ini bisa tambah maju, sehingga kami tambah semangat lagi di dalam membagikan cara-cara kami dalam merawat tanaman dan mengelola tanaman jeruk ini. Sahabat tani semuanya, penyakit kudis atau sekep adalah salah satu penyakit yang menyerang pada tanaman jeruk kita. Penyakit ini biasanya muncul akibat tingginya curah hujan dan kelembapan yang ada di lahan kita. Penyakit ini bisa menyerang di beberapa bagian tanaman, di antaranya daun, ranting, dan juga buah. Kemudian, apa ciri-ciri dari serangan penyakit ini? Munculnya bintik kecil berair atau benjolan kecil berwarna kuning kecoklatan yang berada di bawah permukaan daun. Kemudian serangan meluas, daun nampak menggulung, dan apabila kita raba terasa kasar. Serangan penyakit ini dimulai saat daun muda atau pertunasan yang baru muncul. Gejala awal serangan penyakit kudis ini mirip dengan gejala serangan penyakit kanker pada tanaman jeruk. Jadi memang agak susah untuk membedakan sahabat tani ya, karena gejala-gejala awalnya memang mirip sekali dan tanda-tandanya juga mirip sekali. Kemudian apabila menyerang cabang atau ranting, maka cabang tersebut terlihat kasar, burik, dan munculnya kerak-kerak pada kulit kayu atau ranting seperti ini. Dan apabila menyerang buah, maka buah nampak kusam, burik, dan terlihat kasar serta tidak menarik. Kemudian, apa dampak dari
serangan penyakit kudis ini, serangan yang parah bisa mengakibatkan pucuk daun atau pertunasan baru menjadi kerdil, daun menggulung, kemudian lama-kelamaan rontok. Dan apabila menyerang buah, seperti yang sudah kami sampaikan di depan, buah nampak burik, sehingga kualitas buah menurun, yang pada akhirnya menurunkan harga buah itu sendiri dan menurunnya penghasilan dari usaha tani kita. Nah, sahabat tani semuanya, kemudian bagaimana cara mengendalikan serangan penyakit kudis atau skep tersebut? Karena penyakit itu muncul diakibatkan tingkat kelembapan yang tinggi, maka langkah awal yang kita lakukan yaitu dengan mengurangi tingkat kelembapan yang ada di lahan kita dengan cara melakukan pemangkasan cabang-cabang atau ranting yang sudah tidak produktif atau cabang-cabang yang terlalu rimbun. Kemudian melakukan pengendalian gulma di sekitar tanaman kita, baik itu menggunakan pestisida, khususnya herbisida, ataupun melakukan pemotongan gulma-gulma di sekitar lahan ini. Cara berikutnya yaitu dengan pengendalian kimia, yaitu kita lakukan penyemprotan pestisida. Dalam hal ini yang kita gunakan fungisida. Untuk kami pribadi atau saya pribadi menggunakan fungisida berbahan aktif, diantaranya tembaga oksisulfat dan juga binomil. Kenapa kami menggunakan bahan aktif tembaga oksisulfat? Karena bahan aktif atau formulasi dari oksisulfat tersebut bisa kita campur dengan bahan aktif pestisida yang lain, baik itu fungisida ataupun insektisida, sehingga menghemat waktu dan biaya dalam aplikasi atau pengendalian penyakit di tanaman kita ini. Silakan kalau sahabat tani mau menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida, itu juga masih bisa untuk kita gunakan dalam mengendalikan penyakit kudis atau skep tersebut. Namun bahan aktif tembaga hidroksida tersebut biasanya tidak bisa dicampur dengan bahan aktif pestisida yang lain, kecuali di kemasan produknya tertulis bisa dicampur. Kemudian bagaimana kita mengetahui penyakit tersebut sudah tidak aktif atau sudah tidak menyerang tanaman kita lagi? Setelah kita melakukan aplikasi dari pestisida yang kita sebutkan di depan tadi, kita lakukan pengamatan dengan cara menggosok bagian tanaman yang terinfeksi atau yang terserang penyakit kudis tersebut. Apabila kita gosok seperti ini, kerak-keraknya masih lengket atau masih bisa bertahan, artinya penyakit tersebut masih aktif atau masih bisa menyerang pada tanaman kita. Dan apabila kita lakukan
penggosokan pada serangan di tanaman kita. Kemudian kerak itu sudah mulai mengelupas, artinya serangan penyakit kudis tersebut sudah tidak aktif, atau bahasa sederhananya sudah mati. Jadi, begitu ya sahabat tani. Sahabat Sanitani semuanya, demikianlah cara kami di dalam mengendalikan serangan penyakit kudis atau sekep di lahan kami ini. Semoga apa yang sudah kami bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mengajak pada sahabat-sahabat semua untuk berpartisipasi dengan mengirimkan masukan atau saran pada kolom komentar, sehingga kita semua bisa tambah maju lagi di dalam merawat dan mengelola tanaman yang ada di lahan kita. Kami selalu mengajak untuk semangat terus dalam bertani, karena hanya dengan semangat kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezekinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanitani.